kembali lagi di kelas Matematika Peminatan bersama Miss Lydia. Topik kita hari ini adalah persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial jika bentuknya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada dua langkah penyelesaian, yaitu yang pertama fx sama dengan gx. Lalu yang kedua, hx-nya sama dengan 0, tapi dengan syarat fx dan gx-nya tidak sama dengan 0. Contohnya gimana? Selesaikanlah persamaan eksponensial berikut. X kuadrat ditambah 2x dikurang 3 pangkat x kuadrat dikurang 4 sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 pangkat x kuadrat dikurang 4x. Nah, jadi di sini yang sama itu pangkatnya. Bentuknya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi pangkatnya di sini hx-nya sama. Kita misalkan fx-nya x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Ini adalah fx. Lalu gx-nya x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Nah, ini gx. Lalu hx-nya adalah x kuadrat dikurang 4. Langkah yang pertama atau kemungkinan pertama, fx sama dengan gx. Fx yang kita punya x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Gx kita x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Sehingga fx sama dengan gx, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. X kuadrat dikurang x kuadrat itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh persamaan 2x dikurang 3 sama dengan 3x dikurang 10. Sesama variabel x boleh kita gabung, sehingga kita peroleh persamaan 2x dikurang 3x sama dengan negatif 10 ditambah 3. Sehingga kita peroleh negatif x sama dengan negatif 7. Maka x kita sama dengan 7. Lalu langkah yang kedua atau kemungkinan kedua, hx-nya sama dengan 0. Tapi ingat, fx dan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Hx kita siapa? X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, kita perolehlah faktor-faktornya itu x dikurang 2 dan x ditambah 2. Sehingga kita peroleh x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Nah, kita uji satu persatu untuk x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Yang pertama, untuk x sama dengan 2. Maka, ketika disubstitusi x sama dengan 2 ke persamaan fx, kita peroleh f2-nya 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 5. Artinya, ketika x sama dengan 2, ternyata fx-nya atau f2-nya itu tidak sama dengan 0. Di sini hasilnya 5. Lalu untuk gx, kita periksa apakah pada saat G2 dia tidak sama dengan 0. Ketika disubstitusi x-nya sama dengan 2, 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh gx-nya itu sama dengan 0. Sehingga x2 tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Karena tidak memenuhi syarat yang ini, fx dan gx-nya tidak sama dengan 0. Di sini diperoleh gx-nya itu sama dengan 0. Maka x sama dengan 2 tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Lalu untuk x sama dengan negatif 2. Setelah kita periksa untuk x sama dengan 2, kita periksa untuk x sama dengan negatif 2. Kita substitusi ke persamaan fx dan gx kita. Maka pada saat f negatif 2, negatif 2 dipangkatkan 2, ditambah 2 dikali negatif 2 dikurang 3, sama dengan negatif 3. Sehingga fx kita pada saat negatif 2 itu tidak sama dengan 0. Lalu di gx, pada saat g negatif 2, negatif 2 pangkat 2 ditambah
3 dikali negatif 2 dikurang 10 sama dengan negatif 12. Gx di sini tidak sama dengan 0. Pada saat G negatif 2, dia tidak sama dengan 0. Maka, X sama dengan 2 memenuhi himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena Fx dan Gx-nya di sini tidak sama dengan 0. Memenuhi syarat kita yang ini. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kita adalah negatif 2 dan 7. Di sini 7, ini negatif 2. Jadi X sama dengan 2 itu tidak memenuhi himpunan penyelesaian kita. Sehingga di himpunan penyelesaian kita tidak perlu masukkan X sama dengan 2. Persamaan eksponensial jika Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Maka ada 4 langkah penyelesaian. Yaitu yang pertama Gx sama dengan Hx. Pangkatnya. Selanjutnya, Fx sama dengan 1, lalu Fx sama dengan 0, dengan syarat Gx dan Hx-nya harus positif. Lalu Fx sama dengan negatif 1 dengan syarat Gx dan Hx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurang 7 pangkat X kuadrat dikurang 2 sama dengan X dikurang 7 pangkat X. Dari sini kita misalkan Fx-nya sama dengan X dikurang 7. Gx-nya X kuadrat dikurang 2 dan Hx-nya adalah X. Langkah yang pertama atau kemungkinan pertama, Gx sama dengan Hx. Gx kita tadi X kuadrat dikurang 2. Hx kita tadi adalah X. Sehingga kita peroleh X kuadrat dikurang 2 sama dengan X. Dari sini kita peroleh persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh faktor-faktor dari persamaan kuadrat kita. X dikurang 2 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita perolehlah X1 sama dengan 2 atau X2-nya sama dengan negatif 1. Langkah yang kedua atau kemungkinan yang kedua. Fx sama dengan 1. Fx kita tadi siapa? X dikurang 7. Sehingga Fx sama dengan 1 adalah X dikurang 7 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 8. Lalu langkah yang ketiga atau kemungkinan ketiga. Fx sama dengan 0, ingat Hx dan Gx-nya harus lebih besar dari 0. Fx kita tadi siapa? X dikurang 7. Maka dari sini Fx sama dengan 0-nya, X dikurang 7 sama dengan 0. Sehingga X-nya kita peroleh 7. Kita selidiki ketika X-nya sama dengan 7, Hx dan Gx-nya harus lebih besar dari 0. Gx yang kita punya adalah X kuadrat dikurang 2. Kita substitusi X di sini ke persamaan Gx kita. Sehingga G7 sama dengan 7 kuadrat dikurang 2 sama dengan 47. Artinya Gx-nya atau G7-nya lebih besar dari 0. Lalu kita periksa Hx. Hx sama dengan X. Ketika X-nya 7, H7 sama dengan 7. Artinya Hx juga lebih besar dari 0. Karena Hx dan Gx-nya lebih besar dari 0, di sini 47 dan 7 lebih besar dari 0, maka X sama dengan 7 memenuhi himpunan penyelesaian kita. Lalu langkah yang keempat atau kemungkinan yang keempat, Fx sama dengan negatif 1 jika negatif 1 pangkat Hx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Fx kita tadi X dikurang 7, sehingga Fx dikurang 1, Fx sama dengan negatif 1 loh, Lid. Astaga. Kenapa salah-salah aku ngomong nih? Ulang. Karena Gx
Jadi karena Gx dan Hx-nya di sini lebih besar dari 0, ini 47 dan 7-nya lebih besar dari 0, maka terpenuhi. Sehingga X sama dengan 7 memenuhi himpunan penyelesaian kita. Lalu langkah yang keempat, Fx sama dengan negatif 1 jika negatif 1 pangkat Hx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Fx kita tadi X dikurang 7, sehingga Fx sama dengan negatif 1 adalah X dikurang 7 sama dengan negatif 1. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 6. Kita akan selidiki negatif 1 pangkat Hx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Gx kita tadi siapa? X kuadrat dikurang 2. Sehingga jika kita substitusi X kita si 6 ke persamaan Gx, kita peroleh G6 sama dengan 6 kuadrat dikurang 2 sama dengan 34. Artinya nilai G6 kita genap. Lalu kita selidiki untuk Hx. Hx kita sama dengan X. Sehingga H6 kita sama dengan 6. Genap juga. Hx kita genap. Sehingga negatif 1 pangkat 34 sama dengan negatif 1 pangkat 6. Mereka sama-sama genap. Maka X sama dengan 6 merupakan himpunan penyelesaian kita. Jadi himpunan penyelesaian kita siapa saja? Negatif 1, 2, 6, 7, dan 8. Lalu kita masuk ke persamaan eksponen tak sederhana. Jika P dikali A pangkat X kuadrat ditambah Q dikali A pangkat X ditambah R sama dengan 0, ada dua langkah penyelesaian. Yang pertama, kita misalkan si A pangkat X dengan variabel lain selain yang ada pada soal ya. Misalkan di sini Y, jadi A pangkat X-nya kita misalkan dengan Y. Lalu setelah kita misalkan, terbentuklah persamaan kuadrat. Kita akan faktorkan persamaannya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x ditambah 1 sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan persamaannya menjadi 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x dikali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat x ditambah 1 di sini kita jabarkan dia menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Dari sini 2 pangkat 2x kita pecah menjadi 2 pangkat x kita pangkatkan 2. Bisa ya? Ditambah 2 pangkat x dikali 2 sama dengan 8. Lalu 2 pangkat X ini kita akan misalkan. Nah, di sini 2 pangkat X ini kita akan misalkan dengan variabel lain. Jadi kita misalkan 2 pangkat X itu sebagai Y. Maka kita perolehlah persamaan kuadrat. Y kuadrat ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga dari persamaan kuadrat ini kita peroleh faktor-faktornya. Y dikurang 2 dikali Y ditambah 4 sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 2. Nah tadi Y tadi kan kita misalkan dengan 2 pangkat X. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Kita perolehlah X-nya sama dengan 1. Lalu untuk Y sama dengan negatif 4. 2 pangkat X sama dengan negatif 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif 4? Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut ya. Sehingga himpunan penyelesaian kita adalah si 1 saja. Nah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan yang Miss posting di Edmodo. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kumpulkan tugas di Edmodo kelas masing-masing dan tetap semangat.
Thank you.